Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, sebelum Bapak memberikan penugasan dalam bentuk soal melalui aplikasi e-learning, berikut kita akan mendiskusikan terlebih dahulu soal-soal tentang hukum Ohm, rangkaian seri, dan rangkaian paralel. Nah, Bapak berharap Anda sekalian dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan yang paling penting tetap menggali informasi dari berbagai sumber yang ada. Perhatikan soal yang pertama. Jadi kita memiliki rangkaian resistor itu dari tegangan sumbernya 9 volt. Kemudian ada beberapa hambatan 4 ohm. Nah, pertanyaannya dari rangkaian tersebut, berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian? Berapa besarnya kuat arus? Jadi yang pertama kita menggunakan hukum Ohm. Masih ingat ya Nanda ya? Jadi tegangan adalah hasil kali kuat arus dan rangkaian total. Nah, kalau dari gambar diperhatikan, ada gambar gabungan hubungan rangkaian. Jadi yang pertama 4 ohm secara paralel, kemudian baru dihubungkan dengan 4 ohm yang berikutnya secara seri. Nah, kita hitung terlebih dahulu rangkaian hambatan pengganti dari dua hambatan yang dirangkai secara paralel. Nah, sehingga kita menemukan besarnya penggantinya yaitu sama dengan 2 ohm. Nah, selanjutnya Anda sekalian, rangkaian tadi itu bisa kita buat menjadi rangkaian pengganti. Ini rangkaian pengganti yang 4 ohm secara paralel tadi sudah kita menggantikan menjadi satu hambatan pengganti yang kita kenal dengan simbol Rp. Penggantinya. Nah, sehingga sekarang kita memiliki dua hambatan yang dihubungkan secara seri antara 4 ohm dan hambatan Rp. Sehingga kita bisa menghitung rangkaian total, hambatan total dari rangkaian tersebut adalah jumlah Rp dengan 4 ohm atau yang kita sebut dengan hambatan seri. 2 ohm tambah 4 ohm menghasilkan rangkaian totalnya 6 ohm. Sehingga menggunakan hukum Ohm, kita bisa menghitung besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah hasil bagi tegangan dengan hambatan totalnya. Tegangannya tadi 9 volt, hambatan total penggantinya 6 ohm. Jadi 9 volt dibagi dengan 6 ohm. Ini hasilnya sama dengan 1,5 ampere. Jadi besarnya arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 1,5 ampere. Jadi jawabannya yang A. Mudah kan Anda sekalian? Nah, soal yang berikutnya. Jadi kita punya rangkaian sederhana 3 hambatan identik seperti pada gambar. Jika titik A dan C itu memiliki beda potensial 120 volt, maka berapa beda potensial antara A dan B? Jadi yang diketahui tegangan dari A ke C. Yang ditanya tegangan AB-nya. Jadi kalau kita perhatikan, hambatan AB dan hambatan BC itu tersusun secara seri. Jadi AB dan BC
itu tersusun secara seri. Sehingga dari yang kita gali informasi bahwasanya sifat pada rangkaian seri, arus yang mengalir pada masing-masing hambatan itu bernilai sama. Maka arus AC akan sama dengan arus yang mengalir pada titik A dan B, dan akan sama dengan arus yang mengalir dari titik B dan C. Sedangkan sebaliknya, tegangannya akan sama dengan jumlah tegangan. Jadi kalau VAC yang menghubungkan antara AB dan BC, maka akan sama dengan nilainya jumlah tegangan AB ditambah dengan tegangan BC. Sehingga nilai hambatan pengganti AC itu akan sama dengan jumlah tegangan hambatan AB dijumlahkan dengan hambatan BC. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan untuk hambatan pengganti BC, ya, ada dua hambatannya yang sama, identik, R, itu terrangkai atau tersusun secara paralel. Sehingga terlebih dahulu kita bisa menghitung berapa hambatan pengganti untuk titik B dan C atau RBC. Jadi kita jumlahkan kebalikan, masing-masing tadi hambatannya R, maka 1 per R tambah 1 per R sama dengan 2 per R. Nah, hati-hati anak-anak sekalian, yang kita maksud di sini adalah RBC-nya, bukan 1 per RBC-nya. Maka 2 per R tadi dibalik menjadi R per 2. Kemudian antara RAB dan RBC disusun secara seri. Oleh karena itu kita bisa mencari hambatan pengganti AC-nya, tinggal jumlahkan saja. Maka kita peroleh R tambah R per 2 sama dengan 3 per 2 R. Inilah hambatan pengganti untuk RAC. Nah, dengan menggunakan hukum Ohm kembali, maka tegangan AC itu bisa kita peroleh dengan mengalihkan arus AC dengan tegangan, maksud Bapak hambatan pengganti AC. Oke, sehingga untuk tegangan AB itu nilainya akan sama dengan arus yang mengalir pada titik AB dengan hambatan pengganti antara titik A dan titik B-nya. Nah, kita tentukan untuk yang arus AC dan arus AB, kalau kita perhatikan tadi, nilainya akan sama. Sehingga persamaan ini bisa kita samakan menjadi bentuknya seperti ini. Nah, dari sini bisa kita tentukan P antara titik A dan B, diketahui VAC tadi kan 120 volt, maka kita kali silang, kita coret hambatannya, sehingga PAB-nya akan sama dengan berapa nanti sekalian? Iya, 80 volt. Ya, itu yang C. Mudah kan Anda sekalian? Jadi mengaplikasikan prinsip seri, paralel, dan hukum Ohm. Mari kita perhatikan soal yang berikutnya, soal yang ketiga. Ini ada rangkaian, ada alat ukur A, ingat ya, kalau simbolnya A berarti ampere meter, V berarti voltmeter. Nah, tadi di soal itu disebutkan menunjukkan skala untuk ampere meternya itu 0,6 ampere. Dan kalau kita perhatikan ada beberapa hambatan. Yang pertama R 3 ohm,
dan hambatan yang berikutnya 4 ohm dan 8 ohm. Ini kenapa RP? Sekali lagi karena tersusun secara paralel. Nah, sedangkan untuk ampermeter dipasang secara seri. Yang tadi diketahui terbacanya 0,6 ampere. Jadi karena alat ukurnya tidak diketahui, jadi dianggap terbacanya itu 0,6 ampere. Jadi arus yang mengalir antara titik P dan Q karena terangkai secara seri itu besarnya 0,6 ampere. Sehingga tegangan yang terukur pada voltmeter ini kalau dari gambar ini akan sama dengan tegangan antara titik P dan titik Q. Atau menurut hukum Ohm akan sama dengan arus yang mengalir dari titik P ke titik Q dikalikan dengan hambatan pengganti dari titik P dan titik Q. Nah, terlebih dahulu kita tentukan berapa hambatan pengganti dari titik P ke titik Q. Ini totalnya 3 ohm terangkai secara seri dengan RP. Maka kita tentukan terlebih dahulu RP-nya. Yang mana dirangkai secara paralel tadi? Ya, yang 4 ohm dan 8 ohm. Maka RP bisa kita hitung besarnya ya, setelah kita jumlahkan kita kali silang kebalikannya, bukan 3/8 ohm tapi 8 ohm per 3 atau besarnya 2,67 ohm. Itu hambatan pengganti untuk rangkaian yang tersusun secara paralel. Sehingga hambatan total antara titik P dan Q-nya akan sama dengan tinggal kita jumlahkan. Dengan hambatan berapa? Iya, 3 ohm. Jadi 2,67 tadi kita jumlahkan dengan 3 ohm, maka hasilnya 5,67 ohm. Pengganti, ulangi, dari titik P ke titik Q. Sehingga menggunakan hukum Ohm tadi, tegangan yang terukur pada voltmeter akan sama dengan tegangan antara P dan Q, hasil kali arus PQ dan hambatan PQ, maka bisa kita hitung nilainya akan sama dengan I PQ dikali dengan R PQ. Berapa arus PQ tadi? Anda sekalian? Ya, tepat sekali. Ya. Jadi arus PQ tadi besarnya karena sudah tertera di soal 0,6 ampere dan hambatan pengganti totalnya 5,67 ohm. Ini tanda tanya maksudnya ohm ya. Simbol nggak keluar. Ya, maka arus tegangan maksud Bapak PQ itu diperoleh sebesar 3,402 volt. Jadi kalau kita lakukan pembulatan ya, itu akan sama dengan 3,4 volt atau bisa kita tuliskan besarnya 3,4 volt. Jadi jawabannya tadi yang B. Yang berikutnya, Anda sekalian, soal yang nomor 4. Jadi ada sumber tegangan 12 volt. Dua hambatan masing-masing besarnya 2R.
dihubungkan secara seri. Mengalir pada rangkaian tersebut arus sebesar 3 ampere. Nah, kalau kita hubungkan 4R menjadi berapa? Yang pertama, kita tentukan pengganti P dan Q. Karena dia terangkai secara seri, maka tinggal kita jumlahkan saja. 2R tambah 2R, hasilnya 4R. Kita hitung terlebih dahulu sebelum ditambahkan hambatan 4R secara paralel. Berarti masih kita anggap hanya ada 2 hambatan. Jadi arus yang mengalir 3 ampere. Nah, kita bisa menghitung nilai hambatan penggantinya. Bagaimana caranya Anda sekalian? Ya, jadi kita bagi sehingga kita peroleh besarnya hambatan yang tidak diketahui tadi R itu sama dengan 1 ohm. Jadi sekali lagi ini mohon maaf, simbol tanda tanya ini maksudnya ohm, tidak muncul. Jadi hambatannya 1 ohm masing-masing. Nah, sehingga kalau kita hubungkan sekarang, tambahkan secara paralel dengan hambatan 4R dari rangkaian awal tadi, yang seri ini kita tambahkan paralel, maka menjadi berapa kuat arus yang mengalir. Jadi terlebih dahulu kita hitung total hambatan penggantinya. Jadi 2R, 2R seri tadi kita jumlah kebalikan dengan hambatan 4R. Maka 1 per RPQ, RPQ-nya juga 4R. 1 per 4R ditambah 1 per 4R sama dengan, ya, ini hati-hati ya, kalau penjumlahan pecahan, jangan dijumlahkan penyebutnya. Jadi kalau sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Jadi sama-sama dibagi 2, maka R totalnya sama dengan kebalikannya 2R, karena nilai R tadi 1 ohm, maka R kita gantikan 1, maka nilainya menjadi 2 kali 1 sama dengan 2 ohm. Hambatan totalnya. Sehingga, kembali lagi, dengan menggunakan hukum ohm, kita bisa menghitung besarnya masih ingat ya hukum ohm tadi? Tegangan sama dengan kuat arus dikali dengan hambatannya. Ya, arus yang mengalir langsung dibagi tegangan sumbernya dengan R totalnya sekarang, 2 ohm. Maka arus yang mengalir setelah rangkaian 2R, hambatan 2R, dan hambatan 2R hubung secara seri tadi, ditambahkan secara paralel dengan hambatan 4R, maka arus yang pertama tadi 3 ampere, sekarang mengalir itu tidak lagi 3 ampere, melainkan 6 ampere. Jadi arusnya juga berubah seiring dengan bertambahnya hambatan yang terdapat pada rangkaian. Yang kebetulan di soal ini itu ditambahkan secara paralel. Yang mana? 4R ini. Nah, mudah kan Anda sekalian? Ini arusnya 6 ampere. Jadi kalau dilihat tadi pilihannya yang D ya, kalau nggak salah ya.
Baik, Anda sekalian, demikian contoh-contoh soal yang bisa Bapak sampaikan, pilihkan dari berbagai sumber terkait kepada persoalan hukum Ohm yang kita aplikasikan dengan susunan rangkaian secara seri dan secara paralel. Jadi selamat mencoba Anda sekalian, dan juga Bapak ingatkan setelah soal tambahan ini Bapak sampaikan melalui aplikasi e-learning, nanti untuk juga dicermati untuk penugasan terkait kerangkaian arus searah. Terima kasih atas segala perhatiannya Anda sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.